Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saham Sukses Berkah. Ya, kali ini kita akan bahas potensi IHSG bagaimana yang memang sudah 3 hari turun berturut-turut dan disertai dengan penjualan asing yang cukup besar. Memang kita lihat ditopang IHSG ini ditopang oleh 4 big caps ya, yaitu BBCA, BBRI, Telkom, dan BMRI. Nah, ini adalah 4 saham yang menyokong pergerakan IHSG. Nah, kita lihat nanti mungkin analisanya juga dari 4 saham ini seperti apa. Apakah hari ini 4 saham ini bisa membuat IHSG naik, ya, membuat IHSG hijau karena memang kita lihat per detik ini Dow Jones Future terlihat merah. Itu sudah biasa karena memang Dow Jones Future itu sudah mencapai titik all time high-nya lagi, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke analisa IHSG dan 4 big caps dari IHSG, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share postingan ini, video ini untuk agar teman-teman bisa merasakan manfaatnya semua. Oke, kita mulai aja untuk analisa IHSG. Jadi IHSG kemarin sempat ditutup 5927, sempat ke titik terendahnya juga teman-teman di area 5888 ya. Nah, mungkin ini menjadi angka cantik nih 5888, semoga saja membuat angka cantik dan IHSG naik hari ini ya. Jadi ada beberapa tren ya teman-teman. Di sini ada tren, memang kalau kita lihat trennya masih cenderung turun dan konsolidasi ya. Kalau kita lihat di sini, titik sini memang sedang turun IHSG-nya, jadi masih tertahan di area sini. Lalu kalau kita lihat ke sini, juga ada potensi ya, kalau kita lihat mengambil titik ini dan titik ini, di sini masih tertahan di atas support trend line-nya. Lalu kalau kita ngambil dari sini juga, ada support trend line juga. Nah, jadi memang ini area yang memang area yang masih cukup kuat ya untuk menahan IHSG. Kalaupun jebol, ada potensi ke support besar ya, support besar trendline-nya ya. Kalau kita lihat memang di sini untuk IHSG ini kalau support besar dari bulan Maret itu ada di garis merah ini. Jadi sebenarnya selama masih di atas garis merah ini, IHSG masih cukup aman ya untuk masih cukup aman ya untuk penurunannya dan masih akan berpotensi untuk naik lagi ke level 6.000 seperti itu. Lalu kalau kita lihat memang dari volumenya, 3 hari berturut-turut turun dan disertai dengan volume yang turun. Nah, ini masih cukup wajar ya teman-teman untuk volume yang turun ini. Artinya memang IHSG ini ada di posisi buy on weakness untuk saat ini. Seperti itu. Walaupun kalau kita lihat dari moving average 5, moving average 5-nya ada di kisaran harga 6.000. Jadi pergerakan IHSG hari ini berpotensi di range 5.850 sampai dengan level 6.000. Nah, bagaimana kalau kita lihat ya untuk MACD-nya seperti apa? Karena ini membaca arah tren ya untuk MACD-nya. MACD-nya sendiri memang masih downtrend teman-teman. Kemarin sempat ingin golden cross tetapi tidak jadi. Jadi masih cenderung turun untuk MACD-nya dari ini ya dari IHSG. Tapi kalau kita lihat memang ada di sini ya, ada divergen ya. Di sini ke sini. Kalau misalkan ini nanti mantul atau golden cross di sini, akan kemungkinan ada divergen karena ini pun naik ya, masih naik dari kalau kita lihat dari sini masih naik dan masih ada potensi untuk divergen bullish seperti itu. Asalkan nanti harus konfirmasi dengan membentuk golden cross ya di sini untuk MACD-nya seperti itu untuk IHSG. Nah, lalu bagaimana untuk 4 saham big caps-nya, potensinya seperti apa? Yang pertama kita lihat saham BBCA.
Nah, untuk saham BBCA memang secara tren besar ya, kalau kita lihat secara tren besar sudah jebol ya. Tren besar ini sudah jebol, jadi teman-teman perhatikan di sini ada tren besar. Nah, tren besar ini sudah jebol dan memang dari MACD-nya pun masih terus turun ya untuk saham BBCA. Nah, ketika tren besar ini jebol, teman-teman harus diperhatikan support terdekatnya di berapa saja ya. Memang kalau kita lihat di sini ada support di sini ya. Dan kemarin pun memang tertahan di support 30.000 ya di sini ya. Di 29.984. Nah, masih tertahan di area support itu. Nah, kalau hari ini tidak kuat ya, supportnya menahan, ada potensi ke 29.480 sampai 29.500. Jadi memang masih cukup riskan ya, karena di sini adalah garis penentu dan memang kita lihat dari secara volume harga BCA turun dan disertai dengan volume yang terus meningkat, teman-teman. Jadi ketika volume yang meningkat terus, ini artinya strong bearish ya. Ada potensi nanti kalau misalkan jebol lagi ya, worst case-nya ada potensi ke titik 27.000 sini ya. Ini menjadi worst case-nya ya, pilihan terburuk untuk BBCA ya, menuju 27.000 gitu. Tapi untuk saat ini memang ada potensi untuk rebound ya. Karena untuk technical rebound, karena di sini memang sudah mendekati area support-nya seperti itu untuk BBCA. Nah, selanjutnya kita lihat untuk BBRI juga. BBRI dan BBCA memang sudah pernah saya bahas juga ini di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa kalau mau lihat detailnya dari broker summary dan detail dari pergerakan asingnya, nanti bisa dilihat juga untuk analisa di video sebelumnya. Nanti saya cantumkan di sini. Nah, untuk tren BBRI juga sebenarnya masih dalam kondisi uptrend, teman-teman. Jadi berharap saja di sini terjadi false break ya, karena kemarin memang sudah jebol dari area uptrend line ya. Nah, ketika jebol area uptrend line, kita harus berhati-hati bahwa untuk saham BBRI ini berpotensi ke support berikutnya ya di sini ya, di support berikutnya di sini. Dan memang di sini ada support juga ya, di sini memang masih ada support yang terbentuk juga. Kalau kita pakai ini ya, pakai line chart di sini memang ada support yang terbentuk ya. Jadi masih tertahan di atas support untuk saat ini. Nah, jadi masih harus berhati-hati teman-teman, masih ada potensi untuk BBRI menuju 3.955 lagi, karena memang sinyalnya di sini kalau hari ini tidak berhasil ya, tidak berhasil break dari harga terdekat itu di 4250, masih ada potensi untuk turun lebih dalam lagi ya untuk BBRI. Kalau kita lihat untuk dari MACD-nya pun masih cukup jauh ya, masih berpotensi untuk turun ya. Untuk MACD-nya pun jadi masih cenderung arahnya turun ya. Jadi kita masih harus waspada karena memang BBCA dan BBRI ini menjadi penopang yang cukup kuat untuk IHSG. Dan memang ketika BBCA dan BBRI ini diakumulasi oleh asing, IHSG akan terangkat juga seperti itu. Lalu yang ketiga ada saham Telkom yang bisa diperhatikan karena market cap-nya ini terbesar ketiga ya, saham Telkom di IHSG. Nah, untuk saham Telkom secara tren memang masih dalam kondisi uptrend di sini ya. Tapi sudah jebol juga ya, sudah jebol uptrend lainnya juga teman-teman. Jadi harus berhati-hati juga nih untuk Telkom. Sudah jebol uptrend lainnya. Karena kalau kita lihat di sini uptrend lainnya jadi harus jebol, harus naik lagi ke atas 3.400 baru nih aman untuk Telkom ya. Dan memang saat ini untuk Telkom sedang ada di posisi support ya, area support yang cukup kuat juga di 3.280.
Memang ini adalah area support yang cukup kuat, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini area supportnya. Tapi aman ya untuk Telkom ini, penurunannya ini tidak disertai dengan volume yang besar ya. Jadi penurunannya ini masih cenderung buy on weakness. Jadi masih ada potensi untuk Telkom ini naik ya ke sini ya. Ketika nanti naik ke sini ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi untuk Telkom. Jadi masih ada potensi buy on weakness, bisa teman-teman cermati di 3280 atau terburuknya bisa di 3155, bisa diperhatikan di area itu untuk saham Telkom. Lalu yang terakhir ada saham BMRI. Nah, BMRI ini memang sama ya, penopang IHSG juga. Ini terbesar keempat market cap-nya di IHSG. Dan memang kalau kita lihat secara tren jangka pendek saat ini sedang konsolidasi ya untuk PBRI. Jadi memang sedang konsolidasi di area support. Kita lihat memang di sini area supportnya. Nah ini area supportnya. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya sudah ada golden cross, walaupun di sini memang golden cross-nya masih bisa dikatakan golden cross-nya masih konsolidasi untuk MACD-nya juga. Jadi sejauh ini BMRI masih berada di dalam area konsolidasi. Nah perlu diperhatikan kalau kita lihat trennya ya, secara tren lain juga sebenarnya untuk BMRI ini sudah keluar dari jalur trend line. Nah, makanya kemarin di sini tidak kuat naiknya karena kepentok jalur trend line-nya. Jadi retest nih. Semoga aja besok nanti retest lagi jadi IHSG masih bisa lancar naiknya ya. Nah, tapi selama masih di bawah garis biru ini, garis trend line biru, IHSG masih berpotensi ya untuk BMRI-nya juga masih berpotensi untuk turun ya. Bisa saja nanti kalau jebol 6.100 bisa diperhatikan support berikutnya adalah di area ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa diperhatikan saat ini memang kondisinya buy on weakness, tapi masih ada potensi untuk turun lagi juga ada potensi. Karena nanti kalau tidak kuat jebol garis biru masih ada potensi untuk turun lagi. Nah, jadi potensinya untuk IHSG sendiri saat ini hari ini memang sedang berada di area support dan ada potensi untuk technical rebound. Jadi masih teman-teman harus perhatikan apakah IHSG bisa rebound hari ini. Jadi syarat-syaratnya memang harus terpenuhi ya, harganya naik dan volumenya harus lebih tinggi dari volume kemarin. Seperti itu, dan harus break dari garis oranye, masih berada di garis oranye, di atas garis oranye, jadi masih cukup aman. Seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton dari YouTube Saham Sukses Berkah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkapnya, bisa belajar di Instagram @saham.suksesberkah, dan nanti bisa juga masuk untuk informasi lebih rincinya di SSB Pertalite Channel di Telegram. Nanti untuk linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.